Bahkan sempat beberapa waktu itu viral juga ya kan, mengenai bagaimana caranya bisa ekspor nggak pakai modal. Nah sebenarnya bisa nggak sih jadi miliarder dari bisnis ekspor tanpa modal, bro? Menurut lu gimana tuh, bro? Bisa, kita kan sudah ngelakuin ya, waktu itu juga memang dari kos-kosan, modal cuma 100.000 gitu, 100.000 perak gitu kan. Iya. Ternyata bisa ekspor. Ekspor itu ternyata bukan cuma ekspor barang ya, ekspor barang yang kita biasa lihat dengan kontainer atau dengan paket seperti itu, tapi ekspor juga bisa dengan ekspor digital, foto, video, terus jasa website, jasa programming seperti itu, software seperti itu, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa diekspor. Kita punya pelanggan, jadi biasanya itu kan kena tipu bukan sama pelanggan baru gitu kan. Ya, jadi kena tipu itu biasanya sama pelanggan yang sudah pernah beli. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di episode KIC Talk. Di episode kali ini kehadiran seorang sahabat yang sudah expert di bidang ekspor ya, udah banyak banget menjual produk-produk ke internasional. Ya langsung aja, Bro Winston, apa kabar bro? Waduh, udah lama banget gak ketemu nih. Thank you banget nih buat waktunya nih, udah mau sharing-sharing ke teman-teman nih tentang ekspor. Karena memang akhir-akhir ini juga bisa dibilang dolar kalau lagi naik begini orang ekspor seneng banget ya. Karena profitnya gede, karena hitungannya dolar, bekerjanya rupiah ya. Jadi cuan banget kalau dolar naik itu sebenarnya paling happy adalah orang-orang yang melakukan ekspor. Yang sedih itu yang produk lokal sebenarnya. Ya langsung aja bro, kenalin dulu nih. Mungkin teman-teman yang lain juga ada beberapa kan belum kenal sama lu ya. Jadi mungkin lu bisa perkenalin diri lu saat ini kegiatannya sibuk ngekspor apa aja sih gitu. Mungkin bisa sharing. Nah, nama saya Winston Setiawan, ya temennya Ko Iwan nih, teman seperjuangannya Ko Iwan. Jadi sekarang basically kita ekspor dari tahun 2005 ya, waktu itu ekspornya dari kos-kosan ceritanya. dari kamar kos ya. Mulainya dari kamar kos. Bukannya yang punya kos ya, tapi yang anak kosnya kayak gitu ya. Jadi kantornya dari kos waktu itu tahun 2005, waktu itu selepas lulus dari kuliah gitu ya. Terus sekarang kita ada sekitar 4 perusahaan gitu dengan beberapa startup di dalamnya. Dan kita juga ada kantor di Jakarta, di Bali, di Jogja, sama di Cirebon, dan satu lagi di Perth, di Australia ya. Jadi perusahaannya sudah berkembang ya. Tadinya awalnya ekspor barangnya itu marmer, granit seperti itu ya. Sekarang perusahaan yang lain juga kita ada ekspor bidang kelapa ya, turunan kelapa ya, seperti kokopit, briquette, terus kokoro seperti itu. Dan sekarang perusahaan kita lagi shifting nih, Ko Iwan, dari shifting dari yang sebelumnya ekspor ke sesuatu yang material gitu ya, yang fisik. Sekarang kita lagi ekspor ke yang digital. Jadi jasa berarti jasa software seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi shifting. Jadi ekspor itu ternyata bukan cuma ekspor barang ya, ekspor barang yang kita biasa lihat dengan kontainer atau dengan paket seperti itu, tapi ekspor juga bisa dengan ekspor digital, foto, video, terus jasa website, jasa programming seperti itu, software seperti itu, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa diekspor. Selama ini kan lu ekspor udah beberapa produk ya. Nah, kalau menurut lu sendiri ada nggak sih tips-tips cara memilih produk yang bagus dan baik diekspor? Misalnya peminatnya itu pasti banyak banget nih. Atau ada segmen-segmen tertentu di Indonesia yang diminati sama orang luar. Jadi mereka tuh bakal ekspor itu deh kalau sama orang Indo gitu. Atau mungkin ada juga produk-produk yang orang luar sebenarnya nggak minat. Jadi percuma nih kalau kita mau jual itu ke ekspor udah pasti nggak laku lah gitu. Nah, kira-kira pengalaman gimana? Jadi intinya semua produk itu bisa diekspor gitu ya. Semua produk bisa diekspor. Sebenarnya cara yang paling baik adalah lihat aja lingkungan sekitar, siapa yang sudah ekspor dan jualan aja barang itu, sesimpel itu aja. Sementara itu. Jadi even kita baca waktu itu ya, di data Alibaba, kebetulan kita kan member Alibaba yang berbayar seperti itu ya. Jadi even Indomie aja ada yang ekspor gitu loh. Indomie, terus apalagi Pampers, itu yang barang-barang yang kalian bisa dilihat di supermarket sebenarnya bisa diekspor tanpa harus kalian dia langsung ke prinsipalnya seperti itu, ke pabriknya langsung bisa beli di sekitar itu. Yang penting sebenarnya ekspor itu adalah
ada yang mau beli kan sebenarnya cuma itu Yes, aja. Seperti kita jualan, seperti kita jualan aja. Benar. Asal ada yang mau beli bisa gitu. Dan kenyataannya saya lihat di platform Alibaba karena kita bisa buka akses gitu ya. Dan mereka menjadi yang eksportir mie instan itu ternyata juga menjadi member yang premium. Berarti artinya kan ada marketnya. Dan setiap tahun mereka berlangganan terus gitu, udah ada yang 8 tahun berlangganan. Okay. Dan mereka bukan pabrik loh yang posting di Alibaba seperti itu. Jadi intinya semua barang bisa diekspor ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau gua tarik garisnya adalah sebenarnya bukan si pabrik Indomie-nya yang ekspor. Jadi misalkan kayak gua nih, gua mungkin ada karena gua toko lah, toko kelontong ya, toko sembako, gua beli sama si Indomie dalam kuantiti gede, terus gua ekspor gitu. Betul. Padahal dari si Indomie-nya kagak ekspor ya, yang ekspor tadi si toko sembako tadi ya. Betul. Menarik banget ya. Betul. Jadi Indomie sendiri instan itu pabrik mie instan juga sebenarnya melakukan ekspor sendiri gitu. Tapi ada ceruk market yang nggak bisa dilayani mereka juga gitu loh. Yes. Yang nggak terjangkau itulah yang sebenarnya kita masuk dan kita ambil marketnya aja ya. Kita ambil marketnya. Oke, menarik. Nah, pengalaman lu nih selama ekspor, kayak namanya bisnis kan pasti nggak semuanya bagus benar ya. Kalau ada yang bilang bisnis ekspor bagus, kayaknya gue juga nggak percaya. Nah, kalau pengalaman lu sendiri bisa share nggak? Apa sih pengalaman terburuk lu nih selama ekspor dari 2005 sampai sekarang, berarti hampir 19 tahun, hampir 20 tahun di jalan ya. Nah, itu apa sih pengalaman terburuk yang pernah lu alami waktu ekspor? Yang jelas kena klaim ya. itu barang biasa ya, kena klaim. Terus yang kedua ya kena tipu. Kena tipunya gimana? Jadi kena tipu gini, misalnya kita punya pelanggan. Jadi biasanya itu kan kena tipu bukan sama pelanggan baru gitu kan. Ya. Jadi kena tipu itu biasanya sama pelanggan yang sudah pernah beli, kayak gitu. Saya udah pernah beli, kasih DP gitu ya. Biasanya kan kemarin kita udah pakai DP gitu ya. Yang sekarang tanpa DP dong, katanya gitu. Iya. Atau kan udah kasih DP nih, terus-terusan pakai DP. Biasanya biar kita tahan, kita terima pembayaran dulu, baru biar kita kirim. Nah, sekarang biar kirim dulu dong, misalnya kayak gitu. Dan dari situ kita kena ketipu lumayan juga. Yang pahit itu kan kalau kena tipu sekarang kan ketika kita bisnis sudah sustain gitu, kena tipu ya masih oke lah ya, masih ada tabungannya Tapi kan yang parah itu, yang saya kena parah itu waktu itu tahun 2007 gitu kan. Waktu berarti mulai 2005 baru 2 tahun ekspor, kena tipu waktu itu $20,000 kan, lumayan banget 2007. Waktu itu masih jadi anak kos juga kan gitu kan. Jadi $20,000 ini jumlah yang sangat besar gitu kan. Nah, itu pengalaman yang paling buruk lah ya. Oke. Jadi buat teman-teman jangan, ini juga harus hati-hati, jangan tergiur ya. Betul. Tergiur, ini dapat PO gede ya kan, nggak usah DP, karena padahal dulu dia belinya mungkin 10.000. Betul. Ya kan, DP berikutnya 100.000, malah tekor 90.000. Betul. Gitu, bukannya untung malah rugi 90.000 ya. Nah, kan ada juga nih ya. Akhir-akhirnya juga ya kelas ekspor ini sebenarnya sudah banyak banget ya kalau gue lihat ya di market lokal ataupun di Indonesia ini banyak orang yang mengedukasi tentang ekspor ya kan. Bahkan sempat beberapa waktu itu viral juga ya kan mengenai bagaimana caranya bisa ekspor nggak pakai modal. Ya kalau gue dengar cerita lu tadi, modal $20,000 ya kan, modal juga $20,000. Nah, sebenarnya bisa nggak sih jadi miliarder dari bisnis ekspor tanpa modal, bro? Menurut lu gimana tuh, bro? Bisa, tapi bertahap caranya. Jadi, bisa. Oke, gimana tuh? Bisa caranya gini, karena ini kita kan sudah ngelakuin ya, waktu itu juga memang dari kos-kosan, modal cuma 100.000 gitu, 100.000 perak gitu kan. Ternyata bisa ekspor, asal tahu caranya. Caranya itu ya bertahap gitu loh. Jadi jangan mau melakukan hal besar tapi mau langsung besar, itu nggak bisa, itu kesalahan banyak pemula kan, seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya mulai kecil-kecilan aja gitu. Misalnya gini, bikin account email, beli account email itu kan satu langkah juga kan. Satu langkah, harganya juga nggak mahal kok. Bisa beli misalnya di Kunci Host tuh ya, kebetulan kita ada perusahaan hosting segala kan. Bisa beli di Kunci Host itu, email itu kan harganya cuman 90.000 sekitar per bulan gitu kan. Dari bikin email yang sudah berbayar pun sebenarnya kan itu sudah memvalidasi kita serius kayak gitu. Oke, selanjutnya dari 90.000 lalu kita beli domain ya kan, domain juga murah kan, domain dan hosting, which is kalau dengan email itu di bawah 500.000, jadi bisa sebenarnya di bawah 500.000 bisa ekspor, sudah bisa ekspor.
Nah, caranya gimana? Nah, akhirnya kita bisa bikin katalog seperti itu, mulai katalog. Lalu kita bisa email satu-satu si klien itu. Dari kita awalnya juga melakukan hal itu gitu loh. Oh, jadi kita kayak bikin proposal gitu Betul, ya. betul, kayak Jadi pitching lah ya, pitching ya. Tapi proposal. harus ada produknya dulu ya. Oke. Produk bisa dicari dari sekitar kita seperti itu. Seperti itu. Hmm. Jadi modal dengkul ya, ini menurut dengkul ya modalnya kan, karena nggak banyak loh. Dulu juga waktu awal-awal usaha itu kan, karena saya karyawan gitu kan, jadi ya nabungnya ya 100.000, beli email dulu ya kan, terus bulan depan gajian beli domain dulu ya kan, terus habis itu beli hosting dulu, baru diisi pelan-pelan kayak gitu kan. Dicicil bertahap Dicicil ya. bertahap. Yang penting habis itu ya bisa mulai ekspor. Apakah ekspor harus punya perusahaan? Nggak juga, bisa pinjam gitu perusahaan gitu. Banyak orang yang minjemin perusahaan kayak gitu. Oh, gitu. Tapi biasanya kalau dia minjemin gitu, udah kena fee juga nggak sih? Kena, tapi kecil sekali ya. Kecil banget kecil ya. banget ya. Ada yang 500.000 fee-nya, ada yang 700.000, which is bisa masih worth it lah ya. Worth it. Oke, menarik. Nah, lu kan tadi ada beberapa produk ya, bahkan tadi katanya ada yang misalkan kayak sekarang tuh kita udah nge-export produk aja, tapi juga ada produk jasa lah, kita bilangnya sebutnya jasa ya. Jasa pun sebenarnya bisa diekspor ya. Kalau dulu sih kita kan kenal di beberapa platform ya, seperti freelancer gitulah ya. Kalau untuk yang soft skill-nya biasanya. Nah, kalau dari produknya ini dan soft skill ini, kalau misalkan nih mungkin beberapa teman-teman yang lain juga tertarik ya buat belajar, karena juga kita keterbatasan waktu ya di sini kan. Kira-kira mereka bisa kontak lu, atau mungkin nih teman-teman yang lain juga ada mau support bareng, malahan tadi kan lu bilang lu ada supply turunan kelapa ya kan. Nah, siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang punya produk tersebut, atau mungkin di lingkungannya punya channel barang-barang tersebut, bisa jadi bisa nawarin lu juga kan. Bisa kolaborasi ya kan, karena memang ya di sini Bro Vincent ini beneran praktisi ekspor gitu, bukan berfokus pada jualan kelas dan lain-lain. Jadi kalau memang teman-teman punya produknya, mungkin bisa juga kontak lu nanti ya. Nanti mungkin link kontak akan kita taruh di link deskripsi. Jadi nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu dengan video ini teman-teman juga bisa kebuka jalan, bisa ekspor juga jadinya ya, dengan cara mungkin tadi pinjam company-nya lu ya kan, mungkin waktu awal-awal ya kan. Mereka kasih produk, lu yang bantu ekspor ya jadi eksporter juga gitu, sama-sama win-win. Nah, bro, kalau misalkan mereka tertarik untuk, kan kalau gue dengar kalau nggak salah sekarang lu ada buka kelas juga ya, masih Fajar ya. Betul. Bro Vincent ini ada satu teman saya lagi namanya Fajar, betul hari ini nggak bisa datang si Fajar ya. Jadi mereka berdua tuh pengen bantu masyarakat Indonesia biar produknya itu bisa diekspor juga gitu. Jadi nggak ditekan sama pengepul. Betul. Jadi kadang-kadang tuh pengepul menekan harganya kan terlalu rendah nih. Padahal potensial marketnya dan pricing-nya itu bisa up, teman-teman. Nah, Bro Vincent sama Bro Fajar ini mereka ada bikin satu company kali ya bilangnya. Startup lah ya. Ya, startup lah ya. Satu company yang ngajarin tentang cara ekspor. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa kolaborasi sebenarnya tadi ya. Kalau teman-teman punya produk tapi bingung, mungkin bisa tadi pinjam company-nya dari Bro Vincent atau Bro Fajar buat ngekspornya. Nah, nanti kita juga akan share ya. Mungkin lu bisa jelasin sedikit kali Bro ya tentang yang startup ini seperti apa gitu. Jadi kita ada satu startup namanya Skillbridge ya. Skillbridge itu education platform ya. Education platform yang memang kita bangun. Idealnya sih nantinya ini akan menjadi satu university online seperti itu, universitas online seperti itu, seperti Khan Academy, seperti juga ada juga Udemy seperti itu ya. Mirip seperti itu, tapi kita tidak melakukan satu investasi yang terlalu berlebihan di depan. Jadi kita melakukan bangun dulu fundamentalnya, bangun dulu kelasnya, bangun dulu pengajarannya seperti itu, sampai akhirnya kita bisa mengumpulkan satu banyak student dan teacher yang bagus gitu, kita kumpulin untuk akhirnya kita pelan-pelan menuju satu universitas seperti itu. Supaya akademi dulu lah, kita akademi baru universitas. Nah, kelas yang kami buka selain kelas bahasa itu juga ada kelas ekspor, karena memang core bisnis kami di ekspor gitu ya kan. Kami kan sudah ekspor hampir 20 tahun, terus juga kami juga udah punya penghargaan ya, terus juga kami sudah proven kami ekspor bukan hanya ke beberapa negara, tapi ke 90 negara gitu loh. 90 negara, termasuk di dalamnya negara-negara yang dalam quote-unquote susah untuk dimasukin sebagai pasar ekspor. Misalnya contohnya Myanmar, lalu Afghanistan, Pakistan, itu kan
Berat, ya? negara-negara berat lah ya. Berat. Dan terbukti kami bisa ekspor ke sana gitu. Dan bagusnya sekarang kami ada kantor perwakilan di luar negeri, perusahaan kami, which is under perusahaan kami sendiri. Kami ada di Australia, di Perth ya. Kami punya perusahaan untuk mendistribusikan barang-barang Indonesia ke market Australia seperti itu. Jadi kita ada kelas seperti itu, ada kelas ekspor lah di Underskill Bridge. Kita bisa diakses di kursus eksporonline.id seperti itu. Ada Instagramnya juga, kursus eksporonline.id. Ya mungkin ada, nanti bisa teman-teman lihat di description-nya YouTube channelnya Ko Iwan nih, Bro Iwan nih, seperti itu. Iya, ya pokoknya nanti untuk link kita pasti langsung share juga, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini yang menarik nih bro. Jadi yang membedakan nih ya, ini kan pertanyaan yang paling basic yang sering ditanyain orang. Bedanya gue ngikut kelas ekspor tuh sama kelas ekspor yang lain apa bro? Manfaatnya ini pertanyaan yang bakal ditanyain. Berhubungan banyak banget ya saat ini orang mungkin ngerasa, karena gue juga banyak terima DM masuk ya kan, bahwa mereka pernah ikut kelas ekspor A, B, C, D, E, tapi jong. Kagak tetap, maksudnya gue tetap kagak bisa jadi eksportir gitu loh. Jadi gue tetap ya stuck balik, nggak doing nothing. Nah, apakah dengan gue join di Skill Bridge ini, gue ada peluang untuk bisa jadi ekspor gitu? Apa aja yang lu bisa fasilitasin? Oke, jadi pembedanya kelas kita ya sebenarnya. Yang satu, saya nggak mau coba membedakan sama kelas yang lain ya. Cuman kita punya satu pembeda sendiri, yaitu satu bahwa pengajar kita ya profesional ya. Bahkan saya sendiri masih ngajar. Akhirnya saya karena di platform kami, platform pendidikan ya. Jadi saya sendiri terjun masih ngajar sampai sekarang ya. Jadi apa yang kami ajarkan itu benar-benar gimana cara ekspor tuh mulai dari nol. Ya memang waktu itu gaya kos-kosan itu masih saya ajarin di kelas ini gitu loh. Dan satu. Yang kelebihannya yang kedua adalah bukan cuman cara-caranya gitu, bukan teman ininya. Bahkan vendor-vendor yang kami pakai sekarang pun kami sharing gitu. Oh, networknya ini yang sebenarnya paling mahal. Ini yang mahal karena biasanya itu orang nggak akan pernah sharing yang ginian gitu loh. Apalagi ini kan sebenarnya rahasia perusahaan ya. Terbukti waktu kita adain kelas gitu ya, ada murid kami bilang, Pak, ini kan rahasia perusahaan Bapak, kenapa di-share ke kami? Kayak gitu. Bagi saya bukan rahasia atau tidak, itu bukan masalah rahasia, tapi misi kami ini kan sebenarnya membuat suatu platform edukasi yang bermutu gitu loh. Jadi murid yang keluar dari kursus kami juga harus bisa ekspor seperti itu gitu loh. Jangan nanti kita kasih PHP gitu kan. Iya, PHP. Jadinya enggak. Bahkan itu valid gitu loh. Vendor-vendor yang dipakai kami itu vendor-vendor valid yang kami masih pakai gitu loh. Jadi bukan vendor-vendor yang bekas-bekas kami yang ternyata jelek itu enggak. Kami kasih itu masuk vendor forwarding. Misalnya bukan hanya forwarding, ada satu perusahaan jasa. Pokoknya kalian nggak mau tutup mata aja, Pak, ini bayar saya, tolong kontakin sama perusahaannya, dia ngurus all in bisa semua gitu. Ada vendor jasa gitu lah ya. Ada vendornya. Bahkan ada beliau ini bisa minjamin bendera kayak gitu loh. Jadi kelasnya satu, yang kedua juga kelasnya juga nggak mahal gitu, nggak yang berpuluh-puluh juta, enggak, yang masih di bawah 5 juta kok. Bisa offline, bisa online kayak gitu loh. Dan yang ketiga bagusnya, karena kami punya fasilitas produksi, kami punya fasilitas kita juga ada kantor, peserta yang terutama yang gold member ya bisa melakukan kunjungan ke pabrik kami. Jadi belajar langsung. Bisa study tour nih ya. Study tournya benar-benar ngeliat kontainer lagi loading kayak gitu, terus ngeliat proses dokumen ekspor seperti langsung di lapangan di real perusahaan ya, bukan perusahaan yang khusus ekspor, tapi kami memang benar-benar perusahaan ekspor gitu. Dan ada beberapa anak perusahaan kami juga melakukan ekspor, bisa dilihat juga gitu prosesnya. Oh, berarti mirip-mirip KSI ya, ada store praktek. Betul. KSI kan bagus banget. Nah ini jadi gini loh, bisa jadi pembeda gitu. Jangan gini loh, kita berbisnis itu intinya kan bertanggung jawab ya. Pakai hati nurani aja. Kasarnya dibalikin aja. Kalau kalian suruh beli apa yang kalian dagangin, mau nggak gitu loh dengan harga segitu. Kalau ternyata nggak mau, ya jangan pernah bikin sesuatu yang atau berjualan sesuatu yang kita juga nggak mau beli kan gitu. Kayak sih saya juga ikut khususnya memang benar-benar bagus gitu. Saya lihat kemarin terakhir kita seminggu lalu ya, seminggu lalu saya ke
kos-kosannya yang dikelola Ko Iwan memang bener bagus gitu loh. Bukan bagus biasa, bagus banget gitu loh. Semua detail gitu. Apa yang diajarin memang realnya seperti itu dan terbuka gitu loh, nggak cheat-cheatan, nggak bohong-bohongan gitu kan. Tapi kita bukanya cuma buat member bro, bukan buat baik, publik. bener, bener. Bukan buat publik. Bener. Kita kalau masuk kompetitor repot. Kan? Bener. Kita kan supportnya member. Member bayar, ya kan? Kita wajib offering yang kita bisa bantu. Karena Dan kan bagusnya ya, tujuannya bantu. gue sekalian promo punya lo nih ya. Soalnya saya kan ikut kosnya Ko Iwan gitu ya. Sampai sekarang saya memang ada kos-kosan gitu. Saya nanya apa yang detail-detailnya dikasih tahu gitu. Bukan karena kita teman ya, bro. Tapi memang semua orang yang member situ dikasih tahu gitu loh. Jadi yang jangan yang gimmick gitu, yang katanya nanti disupport ternyata hilang ya gitu. Pengalaman buruk ya. Jadi memang menariknya gini. Jadi kalau teman-teman nih join di Skill Bridge ini ya, keuntungannya adalah Anda bisa dibilang ada garansi ekspor, tapi balik lagi ke personal. Betul. Karena gini, dari vendor, jalur dikasih tahu, ya kan? Kita kasih tahu prosesnya juga cari bayar betul. Prosesnya aja Anda bisa lihat, bisa datang visit ya. Kalau di KS itu, kalau di kelas aku dulu bisa study tour main ke kos-kosan berjalan gua, bro. Nah kalau ini lu ke pabrik lu. Ya, bedanya itu doang. Jadi kalau di gua ada praktek beli, kita terjun ke lapangan beli kosan. Kalau di lu ngekspor. Betul. Hampir sama sebenarnya. Nah jadi menariknya adalah di sini Anda langsung belajar praktek. Betul. Nah kalau di luar mungkin Anda belajar teori doang mentok. Betul. Kalau yang ngajar praktisi bro. Iya, karena yang ngajar ya ini bedanya di sini. Bedanya adalah waktu Anda belajar dengan praktisi sama yang jago teori ada perbedaan. Jago teori itu jago ngomong tapi nggak bisa praktek. Kalau praktisi mungkin dia nggak jago teori bro, tapi dia bisa jelasin proses alurnya sebenarnya gimana. Gitu. Nggak semua praktisi itu bisa, maksudnya ngajar dalam kemasan yang baik ya. Termasuk gue juga mungkin kalau ngajar gue nggak bisa jelasin yang struktur yang kayak dosen gitu. Tapi kalau nanya how to-nya, gue bisa jelasin karena kita ngejalanin. Nah, perbedaan sebenarnya itu. Nah, pertanyaan terakhir bro dari gue. Skill Bridge ini kan tadi bilang ada beberapa step member ya. Ada member biasa, gold, dan lain-lain. Ini kita iuran bayar terus atau one time payment? One time payment aja. One time payment. Wah, ini menarik banget. Teman-teman kebayang nggak? Saya ada lihat beberapa e-course yang di luar tentang ekspor. Itu bayar tiap bulan 500.000 bro. Dan itu hasilnya banyakan yang zong. Jadi kalau teman-teman ikut ini ya, ini sekali lagi jujur saya di sini nggak dibayar dan bukan endorsement ya bro. Karena gue nggak ada kasih kupon affiliate bro, gile ya kan. Tapi memang karena gue kenal Vincent sudah cukup lama dan dulu gue sempat main juga kalau ke Bali ya ke toko ke kantor yang di Bali ya kan. Kalau yang di Aussie gue belum lah nanti. Kalau yang di Bali itu kita udah berapa kali ke tempatnya Vincent. Di situ ada display ini ya batu alam gitu karena memang waktu itu kenalnya dia taunya ekspor batu alam. Saya belum tahu waktu si Fajar Joy ini kayaknya baru main briket segala macam ya. Nah jadi buat teman-teman ini kalau misalkan memang mau belajar ekspor secara mendetail sampai bisa Anda benar-benar jadi seorang eksportir yang handal dan tentunya laku dapat profit ya karena banyak juga orang ekspor nggak dapat profit ketipu kan. Gitu. Nah jadi saran saya bisa ikut nanti link deskripsinya akan kita share termasuk kontaknya. Jadi kalau teman-teman merasa kayak saya mau lihat dulu deh kantornya beneran ada atau enggak, nanti kita akan kasih link website dari kantor lu nggak masalah ya bro ya. Kita cantumin ya biar teman-teman juga tahu memang ada office-nya gitu loh. Karena kan banyak orang didatengin office-nya nggak ada bro, gitu kosong, nggak beneran ekspor kan, cuman Google Map kosong doang. Nah pesan terakhir bro, menutup. Apa aja nih yang harus dilakukan seorang pemula kalau dia mau melakukan sebuah bisnis ekspor? Oke ya, yang satu yang penting mau belajar ya, itu penting ya. Mau belajar dulu juga waktu kami melakukan awal-awal kan mencoba mencari banyak kursus lah ya. Jadi mau untuk belajar dari depan, jadi jangan coba dulu tanpa belajar juga bahaya kan, trial error gitu kan. Nah yang kedua memang harus cari komunitas. Nah yang paling penting ini kan, kalau dulu kan saya mau bikin kos-kosan juga ikut kursusnya Ko Iwan dulu ya kan, baru langsung praktek kayak gitu kan. Jadi nggak banyak trial error juga gitu loh. Nah yang ketiga adalah pekerja yang gigih ya, grit, harus bisa gigih, disiplin. Itu yang paling penting.
Karena gini loh, ada yang mencoba mau ekspor tapi misalnya selalu lambat ngebalas email, misalnya nge-reply WA lambat. Nah itu kan akhirnya klien juga hilang kayak gitu. Nggak fast respon ya. Betul, nah, kuncinya fast respon kayak sih ini kan fast respon gitu kan. Jadi itu aja kuncinya sih. Oke, ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau nanti misalkan mau belajar tentang ekspor, bisa follow IG-nya Vincent juga, sama bisa kontak dan cek di link deskripsi. Gua rasa itu aja kali bro ya. Thank you banget nih bro buat waktunya bro ya. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Makasih banyak. See you guys. Bye. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.